Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Selamat berjumpa para penonton di ATM, Android TV Mengaji. Pada pertemuan kali ini, kita akan mencoba menggali mutiara dari kata. Kalimat yang akan digali mutiaranya adalah yang kita biasa hafal sehari-hari, bahkan adik-adik kita juga hafal, yaitu doa sebelum makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Azkar bab 14 halaman 290, beliau menuliskan apa yang dibaca ketika seseorang akan makan atau didekati atau didekatkan makanan. Beliau menyampaikan sebuah hadis dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi Muhammad SAW ketika di meja makan kemudian disodori sajian, beliau membaca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kira-kira terjemahan bahasa Indonesianya adalah, ya Allah, mohon berkahilah pada apa yang Engkau beri kami rezeki, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Kemudian bismillah. Jadi Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, kemudian bismillah. Di dalam kalimat itu ada permohonan minta diberi berkah. Apa itu berkah dan betapa pentingnya berkah? Makna berkah atau barokah dalam kamus Al-Ma'ani, maknanya adalah hidup dan tumbuh. Kemudian kebaikan yang tidak terhingga, abundant good. Kemudian blessing. Bahkan makna berkah itu artinya kolam. Bahkan daerah di tanah yang airnya tidak pernah kering. Itu namanya berkah. Jadi dalam bahasa Inggrisnya, a small body of still water of natural formation. Seperti gitu. Nah, barokah itu berasal dari Allah. Barokah itu atau berkah itu prerogatif Allah. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakati minas sama." Kalaulah penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, pasti kami buka untuk mereka berkah-berkah minas samai, dari langit, wal ardi, dari bumi. Jadi berkah itu adalah prerogatif dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian tadi disebutkan berkah itu adalah kebaikan yang tidak terhingga. Bahkan ulama menyebutkan bertambahnya kebaikan-kebaikan. Itu disebut berkah. Nah, berkah itu kita mohon untuk apa? Untuk siapa? Di dalam surat Hud, surat nomor 11 ayat 48, di sana disebutkan bahwa berkah itu akan Allah berikan untuk para umat. Ihbit bisalami minna wa barakatina alaika wa ala umami mimman qablika wa ala umami mimman ma'ak. Kemudian barokah itu juga diturunkan kepada keluarga. Seperti rahmatullahi wabarakatuh alaikum ahlal bait. Seperti gitu. Jadi seperti dikira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu berkah itu diturunkan untuk keluarga, untuk umat, pada waktu, pada tempat, untuk kegiatan, bahkan untuk harta. Contohnya untuk kegiatan, untuk pertanian, untuk perdagangan. Itu ada dalam doa-doa, bahkan dalam hadis, bahwa itu akan diberi berkah. Contohnya, Allahumma barikli fi bai'i. Ya Allah, berkahilah aku pada perdaganganku.
Nah, ini contoh doa yang dari Rasulullah SAW. Kemudian pada waktu seperti Allahumma barik lana fi rojaba. Waktu Rojab diberkahi. Kemudian ada hadis Rasulullah SAW tentang Madinah, kota. Allahumma barik lana fi syamina. Ya Allah, berkahilah kami di negeri Syam. Allahumma barik lana fi yamanina. Ya Allah, berkahilah kami di negeri Yaman. Jadi berkah itu luar biasa, bisa ada di mana-mana. Kemudian bahkan sampai mati. Ada doa, Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'dal maut. Ya Allah, berkahilah aku ketika mati dan setelah mati. Nah, apa efek berkah di dunia? Karena begitu pentingnya. Kalau kita teliti dari banyak hadis, misalkan hadis riwayat Muslim, di sana ada dikisahkan Jabir bin Abdullah, sahabat Ansor, itu ketika Nabi Muhammad SAW bertamu kepada beliau, karena Nabi diundang, beliau masak daging. Tapi ternyata beliau itu mengundang Rasulullah SAW seorang, tapi Rasulullah membawa sahabat banyak. Beliau jadi ketakutan, jangan-jangan nggak cukup. Nah, ternyata cukup, bahkan bersisa. Kemudian pada peristiwa Tabuk, para sahabat kehabisan makanan. Ini hadis riwayat Muslim. Maka Rasulullah SAW menyuruh para sahabat untuk mengumpulkan sisa makanan, dikumpulkan di satu tempat, kemudian Rasulullah berdoa. Ternyata ketika dimakan, melimpah bahkan berlebihan dan bisa dibawa ke pos tenda pasukan masing-masing. Kemudian Abu Hurairah dalam hadis riwayat Tirmidzi, beliau datang kepada Rasulullah SAW membawa gandum 1 karung, minta didoakan oleh Rasulullah SAW. Hasilnya apa? Luar biasa. Gandum itu habis setelah sahabat Utsman wafat. Bayangkan, sahabat Utsman itu kan khalifah yang ketiga. Abu Bakar radhiyallahu an kekuasaannya 5 tahun. Khalifah Umar bin Khattab 15 tahun. Kemudian Khalifah Utsman lama lagi. Bayangkan, hampir sekitar 30-35 tahun, gandum yang minta didoakan oleh Rasulullah SAW itu baru habis. Ini efek berkah. Karena itu, apa itu yang disebut berkah? Apa manfaatnya berkah? Apa yang diberkahi menjadi lebih baik. Misalkan, dari kurang bergizi menjadi bergizi. Dari kurang bervitamin menjadi bervitamin. Dari ada penyakit jadi tidak ada penyakit. Itu efek berkah. Kemudian, dengan berkah itu juga lebih mencukupi. Dengan ada berkah, yang sedikit menjadi mengenyangkan. Yang terbatas menjadi berlimpah. Itu luar biasanya berkah. Nah, kemudian setelah apa itu pentingnya berkah, sekarang sesuatu atau sosok apa yang di situ ada berkah. Yang pertama, Al-Quran. Itu jelas. Dalam surat Ad-Dukhan, ayat 3 misalkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna mundzirin. Waktu malam penuh berkah, kemudian yang diturunkan adalah kitab yang berkah. Contohnya, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun. Gitu. Ini kitab yang Allah turunkan yang diberkahi. Kemudian, kenapa kitab itu menjadi berkah? Tidak hanya kitabnya, tetapi juga membacanya dan tadaburnya. Kata Allah dalam surat Shad ayat 29, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi. Kitab yang diturunkan, yang penuh berkah, untuk ditadaburi, untuk diambil maknanya. Ini juga sumber-sumber keberkahan. Nah, kemudian, itu tadi manfaatnya berkah terhadap apa yang kita punyai, untuk keluarga kita, untuk tempat kita, untuk lingkungan kita masa kini. Nah, sekarang bagaimana berkah untuk masa depan? Berkah itu juga punya efek ke masa depan. Contohnya,
Hadis riwayat Tirmidzi. Di sana Rasulullah SAW bersabda, la yarbu lahmun nabata min sukhtin illa kanat annaru aulabih. Daging yang tumbuh dari barang sukht, maka neraka yang lebih utama, yang paling berhak dengan daging tersebut. Apa itu sukht? Kata ulama, sukhtin atau sukhtun atau sukht adalah yaskhatul barokah, artinya sesuatu yang kehilangan berkah. Jadi daging atau darah yang kehilangan berkah, itu maka neraka akan mengenainya. Kalau daging, darah yang berkembang, yang tumbuh dari makanan berkah, tentunya neraka tidak akan menyentuhnya. Dalam hadis riwayat Imam Hakim, bahwa berkah menjadikan daging dan darah diperbaiki. Di sana ada hadis qudsi. Qala Allah Ta'ala, idzabtalaitu 'abdi al-mu'min wa lam yashkuni illa awadihi atlaqtu min asari thumma abdaltu lahman khairan min lahmihi wa daman khairan min damihi. Kata Allah Subhanahu wa taala, ketika aku beri ujian kepada hambaku yang beriman, kemudian dia tidak mengeluh, maka bebannya aku buka dari dia, kemudian aku ganti dagingnya dengan daging yang lebih baik, darahnya dengan darah yang lebih baik, summa yasta'niful amala. Kemudian setelah itu dia akan berbuat yasta'niful amala, dia akan mulai perbuatan-perbuatan yang bermanfaat, yang soleh untuk dirinya. Itu berkat berkah. Ini hadis sahih riwayat Imam Hakim. Kemudian juga taubat itu mempengaruhi hati. Hati itu akan mempengaruhi jasad semuanya. Dalam hadis Muslim ada di sana, ala wa inna fi jasad mudghah idza saluhat saluhal jasad kulluhu wa idza fasadat fasadal jasad kulluhu. Di diri seseorang itu, di jasad itu ada segumpal daging, yaitu hati. Ala wahyal qalbu, yaitu hati. Apabila hatinya bagus, maka jasad semuanya menjadi bagus. Apabila hatinya buruk, maka jasad semuanya buruk. Ini juga akan mengganti hati yang diberkahi, hati yang penuh kebaikan, itu juga akan menggantikan kondisi jasad yang tadinya buruk menjadi baik. Sehingga jasad itu tidak akan dikenai api neraka. Karena itu kemudian doa anak-anak kita ketika mau makan, Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Ya Allah, berkahilah apa yang Engkau beri kami rezeki dan lindungilah kami dari api neraka. Nah, ini doa. Meskipun ada sebagian pihak yang keberatan karena hadisnya dhaif, tapi Imam Nawawi memilih hadis ini untuk menjadi doa dalam kitab Al-Adhkarnya. Luar biasa. Nah, itu luar biasa. Itulah kenapa Imam Nawawi memilih doa tersebut untuk disarankan dibaca ketika menjelang makan. Karena memang maknanya sangat tepat dan itu relevan dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berilah kami kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, dan juga lindungilah kami dari api neraka. Mulailah anugerah itu sejak makanan dan minuman. Dengan itu, maka dengan makanan yang diberkahi, dengan rezeki yang diberkahi, ya Allah, jadikan juga itu menjadi daging yang diberkahi, dan daging serta darah yang diberkahi ini kemudian tidak akan disentuh oleh api neraka. Alangkah indahnya doa tersebut, sehingga kita semakin punya semangat dan punya motivasi untuk tidak lupa baca doa tersebut ketika hendak makan. Demikian, terima kasih.
Kemudian ini ada pertanyaan dari penonton. Pertanyaannya, bagaimana agar pribadi kita rutin sedekah tanpa beban? Pertanyaan ini bersumber dari Mas Nanang Sutejo. Bagaimana agar pribadi kita dapat rutin bersedekah tanpa beban? Pertanyaan sangat indah, sangat bagus. Pertanyaan ini sebetulnya adalah untuk semua pertanyaan. Bagaimana pribadi kita bisa rutin sholat tanpa beban? Bagaimana pribadi kita bisa puasa tanpa beban? Sebetulnya ini pertanyaan yang sangat mendasar. Nah, tentu saja kalau kita ingin segala perbuatan kita ini tanpa beban, tentu kita harus termotivasi oleh perbuatan itu. Bahwa perbuatan itu adalah menguntungkan bagi kita. Mohon maaf, manusia itu tempatnya keinginan, tempatnya cita-cita. Jadi sesuatu yang tidak sesuai dengan cita-cita biasanya kurang memotivasi. Orang itu selalu ingin disanjung, ingin didorong, ingin dipuji. Itulah yang membuat kita kadang-kadang tanpa beban kalau ada dorongan. Karena itu caranya, temukanlah mutiara dari kegiatan yang akan kita lakukan. Kalau sedekah, apa manfaatnya bagi kita? Kalau sholat, apa manfaatnya bagi kita? Baik manfaat di dunia maupun manfaat di hari-hari berikutnya. Kalau kita sudah menemukan manfaatnya itu, kemudian kita termotivasi, maka pasti kita melakukannya tanpa beban. Karena itu juga menjadi motivasi dasar hidup kita. Wallahu a'lam. Baik, itu kira-kira yang ingin kita sampaikan pada ATM ini. Semoga para penonton bisa mengambil hikmah, bisa mengambil manfaat. Selamat berjumpa di lain waktu pada program yang sama. Akhiri, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.